Secara administratif, Candi Barong terletak di Dusun Candisari, Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur, sawah tada hujan dan tanah yang relatif kurang subur, dengan ketinggian 199,27 mdpl. Penamaan Candi Barong oleh penduduk setempat berkaitan erat dengan adanya hiasan kala yang terdapat pada masing-masing sisi tubuh candi. Hiasan semacam ini menyerupai gambar barongan. Sejarah berdirinya Candi Barong tidak diketahui dengan pasti, dikarenakan sampai saat ini belum dapat ditemukan sumber otentik berupa prasasti yang menyebutnya. Maka para ahli arkeologi untuk sementara menyatakan Candi Barong didirikan pada abad antara 9 sampai 10 Masehi atau akhir masa klasik Jawa Tengah. Pernyataan tersebut didasarkan pada tata letak, langgam dan ornamen bangunan utama. Tata letak Candi Barong berteras roboh ke belakang membujur ke arah timur barat, dan bangunan utama berada pada bagian paling tinggi. Tata letak candi ini masa klasik Jawa Tengah. Pada umumnya mempunyai tata letak memusat, yaitu bangunan utama berada di tengah komplek, namun Candi Barong pada bagian inti berada di belakang. Selain itu, langgam atau gaya profil bangunan lebih sederhana, sedangkan ornamen yang menghiasi bangunan tidak rumit. Adapun literatur tertua yang menyebutkan candi ini adalah ROD 1915. Rapporten van de Oudheid Kundige Diens. Dalam buku tersebut, Candi Barong disebutkan dengan nama Candi Sari Soro Gedug. Candi Barong dan sekitarnya merupakan salah satu kawasan peninggalan sejarah yang menunjukkan unsur-unsur agama Buddha dan Hindu pada abad 9 sampai 10 Masehi. Di sekitar Candi Barong banyak ditemukan tinggalan budaya material. Budaya material yang ada berupa candi dan bangunan lain, misalnya Candi Miri, Candi Ndawangsari, Arca Ganesha, Situs Ratu Boko, dan Arca Dhyani Bodhisattva. Bangunan inti yang berada di teras pertama terdiri atas dua buah bangunan candi yang berukuran 8,18 meter kali 8,18 meter, tinggi 9,05 meter, menghadap ke arah barat berjajar dari arah utara Candi 1, selatan Candi 2. Kedua candi ini tidak mempunyai bilik, meskipun bangunan tengah candi berongga hanya mempunyai relung yang di ambang atasnya berhias kala di keempat sisi dindingnya. Seperti bangunan candi pada umumnya, Candi Barong juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kaki, tubuh, dan atap candi. Keren. Teko ngene wae. Penting mlaku-mlaku. Ini loh. Jadi anak tangganya itu ada 3. Itu tangga. Itu anak tangga utama atau pintu utama. Yang di sana tadi pendamping, terus ini ada lagi nih. Di sini ada lagi. Candi Barong. Nah, ini.
Oke, pelatarane. Pada waktu dilakukan pembongkaran dalam rangka pemugaran, di bawah candi pertama terdapat 9 kotak bujur sangkar dengan kotak paling besar berada di tengah. Ini bekas pagar ini. Ukuran keseluruhan 3 meter kali 3 meter. Kotak tengah 1,5 meter kali 1,5 meter. Kotak-kotak lainnya berukuran 1 meter kali 1 meter. Kesembilan kotak tersebut berbentuk seperti wadah peripih yang terpahat langsung pada tanah asli bukit tersebut. Kesembilan kotak ini merupakan gambaran Vaspurusa Mandala. Kotak yang berada di tengah merupakan pusat kedudukan dan tempat terpusatnya potensi gaib yang menguasai alam semesta. Sedangkan 8 kotak lainnya merupakan penjelmaan dewa mata angin. Hal semacam itu tidak dijumpai pada Candi 2. Di sebelah barat kedua bangunan ini terdapat gapura masuk berbentuk padu raksa. Ini ada gapura lagi, sebenarnya ini ada gapura. Terus itu gapura padu raksa namanya. Kita masuk ya. Bila dilihat dari arsitektur dan konstruksi bangunan Candi Barong, sangat jelas bahwa latar belakang keagamaan adalah Hindu, tetapi fokus pemujaannya kepada Dewa Wisnu. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan arca lepas, yaitu arca Dewa Wisnu dan istrinya, Dewi Sri. Temuan lepas lainnya berupa arca yang belum selesai dikerjakan atau masih unfinished, kotak peripih, mangkuk, guci keramik, mata kapak, dan sendok. Kondisi lingkungan di sekitar Candi Barong yang berkapur mengakibatkan tanah di sekitar tandus dan kering. Pada bangunan utama atau bangunan paling puncak, sebenarnya ada pagar yang mengelilingi bangunan. Di sisi lain, masyarakatnya hidup dari mata pencaharian bertani. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem tada hujan guna memenuhi kebutuhan air dalam pertanian. Hal tersebut tentunya terkait dengan kehidupan masyarakat pendukungnya pada waktu itu. Dengan kondisi lingkungan yang sangat tandus, sementara masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian sebagai sumber mata pencahariannya, maka mereka memilih Dewa Wisnu dan Dewi Sri sebagai dewa yang dipuja. Dalam mitologi India, Dewa Wisnu merupakan dewa pemelihara dan penyelamat dunia. Salah satu arca Wisnu yang ditemukan di candi ini duduk dalam sikap penyankasana, sikap tangan Varamudra, yaitu sikap tangan memberi anugerah. Sedangkan Dewi Sri merupakan salah satu sakti Dewa Wisnu, dianggap sebagai Dewi Padi dalam kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hingga sampai saat ini. Dengan demikian, melalui pemujaan Dewa Wisnu dan Dewi Sri diharapkan mendatangkan berkah kesuburan, sehingga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kala itu. Candi Barong memiliki sejumlah keistimewaan antara lain. Tata letak Candi Barong menunjukkan adanya kontinuitas dengan tradisi masa prasejarah, khususnya masa megalitikum atau periode batu besar. Hal ini ditunjukkan dengan pola pembagian halaman ke belakang dengan ketinggian teras berbeda, dan kedudukan bangunan inti terletak pada batur yang tertinggi. Candi Barong dibangun secara bertahap. Kondisi ini terlihat jelas pada soubasemen bangunan inti, khususnya di sisi selatan. Pembangunan secara bertahap ini tetapi tetap menyatu, menunjukkan adanya kontinuitas dan pengembangan misi dalam memfungsikan Candi Barong pada masa itu. Titik pusat atau Brahmastana, halaman menjadi satu dengan titik pusat bangunan candi. Hal tersebut sangat langka terjadi karena Brahmastana merupakan suatu hal yang suci, sehingga sebisa mungkin
terbebas dari bangunan untuk memelihara kesuciannya. Konstruksi bangunan didirikan pada sebuah bedrock atau batu cadas sebagai alasnya. Candi Barong terletak di suatu perbukitan kapur dengan ketinggian 199,27 mdpl. Hiasan kala dipahat dengan sangat halus, tidak seperti kala pada umumnya yang tampak garang dan menyeramkan. Hiasan kala Candi Barong tampak agak tersenyum. Selain pahatan relief kala yang berada di ambang bilik luar bangunan candi Barong juga memiliki relief-relief yang sangat apik. Penampilan berbagai macam pahatan relief tersebut menghiasi beberapa sisi ruang media hias yang terdapat pada bagian selasar atau kaki candi. Di antaranya ada relief gana, relief sangkala bersayap, antefik sudut, dan antefik sambung. Panel-panel tersebut juga terpasang dengan rapi di bagian selasar dan bagian atap bangunan candi. Kedua panel tersebut menampilkan hiasan flora atau tanaman sulur-sulur. Apa yang membuat bangunan candi ini terkesan sangat istimewa? Nih, saya kasih tahu. Candi Barong dibangun dengan menggunakan konsep punden berundak yang memiliki 3 teras. Setiap teras dibangun menggunakan konsep baturan berbentuk persegi panjang, dengan teras yang memiliki halaman yang sangat luas. Pada bagian teras pertama, teras kedua, dan teras ketiga, terdapat sisa reruntuhan bangunan yang menyerupai benteng. Dugaan bangunan tersebut adalah sisa dari pagar yang memisahkan antara ketiga teras tersebut. Lebih istimewanya lagi, ketiga teras tersebut terdapat bangunan berupa pagar yang mengelilinginya. Seolah-olah bangunan candi tersebut memiliki kesan sakral dan diistimewakan. Selain pagar yang mengelilingi bangunan, terdapat keunikan pada candi ini. Pada bagian teras pertama, teras kedua, dan teras ketiga memiliki bangunan berupa gapura. Dua bangunan gapura pada teras pertama dan teras kedua tidak dapat dikenali untuk wujudnya, hanya meninggalkan bekas dari bangunan itu sendiri. Sedangkan untuk bangunan gapura yang dapat dikenali terdapat pada bagian teras ketiga saja. Konstruksi bangunan gapura tersebut dibangun menggunakan konsep gapura padu raksa. Hiasan kala yang nampak pada ambang pintu dan 2 pahatan makara yang menghiasinya. Bahkan sebelum menuju ke gapura terdapat susunan anak tangga. Bangunannya memiliki konsep yang serupa dengan konstruksi susunan anak tangga bangunan candi. Memiliki 2 bidang pipi tangga lengkap dengan hiasan berupa 2 buah makara. Ketiga gapura tersebut memiliki bangunan bersambung berupa pagar yang mengelilingi bangunan candi. Dan ada satu bagian bangunan pagar yang sangat istimewa yang terdapat pada teras ketiga. Lebih tepatnya berada di sisi sebelah utara dan selatan. Memiliki bilik yang menjadi satu dengan bangunan pagar, yang diduga bilik tersebut merupakan tempat bernaungnya sosok arca. Akan tetapi belum dapat diketahui kedua bilik itu bernaung arca siapa, apakah sosok dewa atau sosok makhluk kayangan yang notabene bukan dewa. Berkunjung ke Yogyakarta tak lengkap rasanya jika tidak mampir ke candi-candi yang ada di wilayah kota Yogyakarta. Meskipun wisata di Jogja yang terkenal hanyalah Candi Prambanan, Candi Ratu Boko, atau Candi Ijo, namun ternyata masih banyak lokasi candi-candi lainnya yang menarik untuk dikunjungi.
Kebanyakan candi yang ada di Jogja juga berlokasi di wilayah yang indah dan asri. Sehingga berkunjung ke candi tidak akan terasa membosankan. Buat kamu yang memang suka berwisata ke candi, datanglah ke Candi Barong yang tidak mainstream bagi para wisatawan. Meskipun begitu, Candi Barong memiliki keindahan keunikan tersendiri. Keunikan itu terlihat dari segi bangunannya, yang menyerupai panggung pertunjukan yang besar. Nah, di Candi Barong inilah, nenek moyang kita membuktikan tentang mahakaryanya, yang masih bertahan hingga sampai saat ini. Selain dapat berwisata, kelengkapan tentang keindahan candi dijamin tidak bakalan mengkhawatirkan. Selain pemandangan alam yang eksotis, biasanya, para pengunjung mencari kesempatan besar untuk dapat melihat terbenamnya matahari di ujung dunia bagian barat. Selain berwisata, menikmati keindahan panorama di sekitar candi, kita juga bisa mengenal jejak sejarah yang pernah ditorehkan oleh leluhur kita Nusantara. Kita juga bisa mengenal dekat kepribadian dari leluhur, kita juga bisa mengenal keanekaragaman budaya dari leluhur, dan kita juga bisa mengenal pribadi dan kewibawaan bangsa kita. Maka tidak ada salahnya, ketika wisata berkunjung ke tempat yang benar-benar bisa mengenal sejarah bangsa. Dengan semboyan dolan hemat, piknik cerdas. Gunakan kesempatan sebaik-baiknya, supaya kita bisa mengenal kepribadian bangsa kita yang sesungguhnya. Beraneka ragam kebudayaan, yang diciptakan oleh leluhur kita, yang patutnya kita jaga dan pelestarikan. Salam budaya, salam keanekaragaman, salam pribadi yang bernusantara.